Jumpa lagi dengan Miss dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Apa kabar kalian semuanya? Miss doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari Miss. Namo Buddhaya. Ami Toko. Kita akan mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan memanjatkan Parita Namaskara Gata. Ayo semuanya bersikap anjali. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Nama. Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi kita sebelumnya adalah sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia. Materi kita hari ini adalah kebebasan beragama, yaitu mengenai agama-agama yang diakui pemerintah. Tujuannya agar kalian mengetahui agama-agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia dan mampu menerapkan cara hidup dengan toleransi antar agama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan ke materi kita hari ini, sekarang coba kalian lihatlah video berikut ini. Nggak cuma beras dan daging sapi, ada barang dan hal lain yang diekspor dari negara lain ke Indonesia, yang begitu melekat di kita dan jarang kita sadarin. Dan itu adalah agama kita. Sebagian kepercayaan yang kita anut ini masuk secara berkala di rentang sejarah Indonesia. Agama Hindu dan Buddha dibawa sama orang India. Agama Islam disebarkan oleh orang Gujarat dan Persia. Agama Kristen Protestan dan Katolik nyusul bareng orang Portugis dan Belanda. Dan orang Tiongkok pun ikut ngebawa Konghucu ke Nusantara. Tapi kalau dipikir, di sejarah panjang Indonesia pasti ada aja agama lain yang datang maupun tumbuh sendiri. Lalu, kemana perginya agama-agama itu? Kenapa agama resmi di Indonesia cuma ada 6? Singkatnya, ide tentang 6 agama resmi di Indonesia ini dulu datang waktu zaman Bung Karno. Alasannya, karena ke-6 agama inilah yang jumlah penganutnya bisa dibilang paling besar di negara kita. Padahal sebenarnya sejak dulu kepercayaan itu macam-macam sampai akhirnya sekarang ada 187 agama lokal di Indonesia. Sungguh sangat banyak. Bedanya, mereka lebih ngebentuk kelompok-kelompok kecil dan di sisi lain juga ditekan sama keadaan politik yang hasilnya penganutnya pun gak sebanyak 6 agama resmi yang ada sekarang. Tapi kalau begitu, sekarang gimana nasib 12 juta orang penganut agama-agama lokal tadi? Singkatnya, sejarah mereka itu kelam. Bayangin gini,
Ada suatu masa di negeri kita waktu orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda dipaksa untuk milih agama resmi yang ada. Meski agama mereka enggak ada di pilihan, mau nggak mau mereka harus memilih. Karena kalau enggak, mereka bakal dituduh ateis, bahkan komunis, yang bikin mereka susah dapat kerja dan dikucilkan dari masyarakat. Di era ini pula, diskriminasi terjadi kepada masyarakat etnis Tionghoa yang membuat agama Konghucu sempat enggak diakui. Untungnya, sekarang keadaan udah berubah. Seenggaknya, para penganut agama lokal ini udah bisa ngeliat setitik harapan di balik langit yang selama ini mendung. Ya, karena sekarang pemerintah udah bisa nyantumin keterangan lain atau dalam tanda kutip agama ketujuh di kolom agama kartu identitas mereka. Tapi pengakuan kepercayaan ini belum betul-betul ngangkat agama lokal jadi setara dengan 6 agama tadi. Karena faktanya, di beberapa tempat, para penganut kepercayaan ini masih ngalamin perlakuan berbeda waktu ngurusin dokumen negara. Atau anak-anak mereka bingung waktu belajar agama di sekolah, karena pelajarannya nggak ada. Atau mesti ngadepin banyak tantangan, bahkan untuk sekedar beribadah sehari-hari. Semua ini masih perlu kita perbaikin, karena Undang-Undang Dasar kita ngejamin semua orang untuk milih agama dan kepercayaan yang mereka anut, tanpa dibatasin apa agamanya. Karena itu nggak mustahil kejadian. Banyak negara nggak butuh nyantumin agama di identitas penduduk negaranya. Karena sebenarnya pun Indonesia itu satu dari hanya 8 negara dari 195 negara di dunia yang penduduknya nyantumin agama di KTP. Tapi tentu aja, bagi kita agama jadi identitas yang melekat dan nggak bisa dihilangin begitu aja. Dan pencantuman agama di KTP pun nggak ngehalangin kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Karena pemerintah juga akan dukung itu semua selama tujuannya baik. Memang, aslinya kita perlu resapin lagi upacara bendera tiap Senin yang mungkin sering kita dengerin sambil bercanda sama temen. Ikutin pembina dan baca keras-keras Pancasila kita. Karena dengan begitu, kita nggak akan lupa untuk menghargai umat agama lain dan agama lokal karena mereka juga percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Tugas kita lah untuk menjaga Indonesia jadi lebih damai dan terbuka. Dan seperti biasa, terima kasih. Selanjutnya, kerjakanlah soal-soal pretest berikut ini. Berikutnya, kita akan masuk kepada materi hari ini. Agama awal yang masuk ke Indonesia adalah Hindu dan Buddha. Kemudian, Islam dan Kristen. Negara Indonesia adalah negara yang berajaskan Pancasila dan bukan negara agama. Berdasarkan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa serta pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sampai sekarang, terdapat 6 agama yang dianut penduduk Indonesia dan diakui oleh pemerintah. Agama-agama tersebut diakui karena memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Mengajarkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Mempunyai pendiri atau nabi. 3. Mempunyai kitab suci. 4. Mempunyai umat. Yang kelima, mempunyai tempat ibadah. Dan yang keenam, mempunyai kegiatan ritual. Sebanyak 6 agama yang diakui pemerintah secara syah adalah
1. Islam, 2. Kristen, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Buddha, yang keenam Konghucu atau Konfusianisme. Agama-agama tersebut mengajarkan kebaikan dan kebahagiaan duniawi maupun surgawi. Agama-agama itu juga memiliki ciri khas dan ruang lingkup ajaran sendiri-sendiri dalam membimbing umatnya untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebelum mengenal adanya Tuhan yang dianggap sebagai pengatur dan pencipta alam semesta dan segala isinya, manusia memiliki kepercayaan dengan menyembah alam dan fenomenanya, juga menyembah roh leluhur serta benda-benda yang besar. Sistem kepercayaan ini disebut dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda-benda besar, dan animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh. Sistem kepercayaan awal ini kemudian berubah menjadi keyakinan dan kepercayaan terhadap makhluk adi odrati yang disebut dengan Tuhan. Keyakinan terhadap Tuhan ditunjukkan dengan dianutnya salah satu agama yang diakui di suatu negara. Mereka yang tidak meyakini adanya Tuhan dan tidak mengikuti upacara agama atau tidak menganut agama dikenal dengan nama ateis. Karena kita sudah menjatuhkan pilihan pada agama Buddha, maka kita ketahui bahwa begitu jelas Buddha mengajarkan Dharma, sehingga sering disebut Dharma indah pada awalnya, indah pada tengahnya, dan indah pada akhirnya. Agama Buddha dipandang sebagai agama yang realistis, artinya kenyataan atau nyata, yaitu mengajarkan tentang kebenaran apa adanya, bukan ajaran yang pesimistis dan juga bukan optimistis. Agama Buddha juga bukan agama yang dogmatis. Dogmatis artinya asal percaya atau harus percaya dan tidak boleh menolaknya. Agama Buddha tidak boleh menjadi bentuk kepercayaan membuta. Tetapi ajaran Buddha menuntut untuk dibuktikan kebenarannya. Agama Buddha juga adalah agama anti kekerasan. Seperti dalam Dhammapada menjelaskan bahwa kebencian tidak akan berhenti jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah terdapat 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia secara sah, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Agama Buddha mengutamakan cinta kasih dalam penyebaran agama di dunia. Dan agama Buddha adalah satu-satunya agama yang tidak pernah perang atas nama agama. Untuk tugas hari ini,
Kerjakanlah soal-soal post-test berikut ini. Untuk pertemuan minggu berikutnya, bacalah buku agama kalian halaman 82 sampai halaman 84. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menyanyikan Gatha Bodhicitta. Ayo semuanya bersikap anjali. Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Ami Tho Phó.